Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Raisya. Dan aku Keisha. Hari ini kita akan melakukan podcast Pororo. podcastnya Rois. Di Poror ini kita akan membahas tentang menu makanan di Idul Fitri ya. Kita akan draft pick. Oke. Kita akan versus, kita akan lawan. Pastinya pick aku pasti akan lebih bagus sih. Yang bener. Iya. Masa sih? Iya dong. Coba. Iya. Oke. Kita masuk aja kali ya. Kalau Lutfi hitung ya. Kalian itu dulu apa? Sweet dulu. Oh ya. Siapa yang dapat first pick? Boleh ulang nggak? Kenapa? Boleh ulang nggak? Kenapa? Aku nggak tahu draft itu harus sweet gitu. Nanti nggak sweet biar yang pilih pertama siapa gitu. Oh. Nanti habis itu yang pindah ke yang Jadi kita kayak. sweet aja. Sweet, iya tiga sweet. Ada. Sayang, sweet. It's simple, bro. Oke. Hah? Scissors, shoes. Oke, I alas. Oke. Oke. Boleh? I win. Oke. Berarti kayak siapa pilih pertama? The food. What you pick? I pick lidah kucing. Why? Because you like cat onions. No, because the sweet itu perfect. It's not too sweet. And everything, the crunch itu enak. Aku jarang makan lidah kucing. That means you have a bad taste. No. It's just because I mean, karena everyone- saya sukanya pick pertama saya adalah nastar. What? Nastar. Nastar. Ooh, nastar. Nastar is great, but the pineapple isn't. Nastar is the icon of Ramadan. Every Ramadan there's nastar. You never see a house just only with lidah kucing. Kamu pasti lihat nastar dan lidah kucing. Kamu nggak akan cuma lihat lidah kucing doang. Atau enggak kamu pasti lihat ya nastar doang. Jadi nastar itu selalu ada. Nastar itu icon dari Ramadan. Tanpa nastar Ramadan itu Idul Fitri itu nggak bisa. Idul Tapi kan Fitri kita- itu kan bukan di sini- nastar. Nggak semua orang makan nastar. Karena beberapa orang kan beropini kalau nastar itu nanasnya nggak enak karena nggak fit aja gitu. Kurang premium. I mean personally, I like nastar but only the cookies. I don't like the pineapple. Like it just don't fit. Karena kan cookiesnya kayak like slavery, tapi nanasnya asem like out of nowhere, kayak nggak fit aja. Tapi kalau lidah kucing itu udah pas banget. Tapi nastar itu lebih global dan lebih di mana-mana daripada lidah kucing. Walaupun nastar gak enak, tapi pasti tetap ada di sana. Mau dimakan mau enggak, pasti tetap ada di sana. Listen. Nastar is overrated. Everyone likes nastar, but why not something yang jarang? Because yang jarang tuh malah lebih kayak wow gitu. Kayak lidah kucing, it's long, like cat's tongue, and then it's sweet. Tapi ada like slavery at the same time. It's great. Ya, siap. Next week. Oke, next pick. Oke, aku dulu atau sweet lagi? Kamu dulu. Mau sweet lagi? Ayo sweet lagi. Enggak. Oh ya, aku dulu ya. Sama. Rendang. Girl, that's my pick. Why? That's my pick, girl. Aku mau pick itu. Okay, then what's your pick? My pick. No, kamu jelasin dulu kenapa kamu pilih rendang. Rendang itu semua orang tahu kalau rendang itu enak. Kayak dari dagingnya ada yang empuk-empuk, Siap. atau mungkin ada juga yang sukanya keras. Terus dari kuahnya ada agak pedes, sensasi pedes-pedes gitu, tapi Iya. enak lah. Aku akan bantah itu dengan opor ayam. Karena gak semua orang itu bisa makan pedes. Dan gak semua orang itu suka sapi. Karena sapi itu penuh kolesterol yang tinggi. Dan apalagi dipadukan dengan bubur bubur rendang. Dipadukan dengan bubur rendang. Itu tuh kayak the calorie is so high. Opor ayam is like lebih inklusif. Anak-anak bisa makan. Nah, rendang anak-anak belum tentu bisa makan karena pedes. Rendang keras, orang tua nggak bisa. Ayam lembut, biasa disuruh-suruh segala macam. Terus ayam ada kuahnya, segar. Dengan itu akan mencuci lidah kita dari awalnya makan nastar, terus kita makan opor ayam. Wah. Tapi kalau makan opor ayam itu kan ada kuahnya ya. Itu ada potential kalau kita makan tuh banyak tumpah, apalagi kayak
banyak dari cerita orang-orang kalau mereka makan opor ayam tuh suka kuahnya spilled kayak tumpah ke baju mereka. Tapi kan kalau rendang itu kan lebih sederhana. Rendang Kita juga bisa tuh bah. Tapi kan gak banyak kuahnya karena ya gitu makannya makan nasi kan. Tapi kalau opor ayam kan didominasiin sama kuah. Dan kalau misalkan masalah keras dan orang yang udah berumur nggak bisa makan, itu ada namanya kalau orang makan tuh disuwir, jadi lebih memudahkan untuk orang tuh makan gitu kan. Terus nggak semua anak kecil tuh bisa makan pedas, toh nggak semua rendang tuh pedas kan. Tapi rendang essentially lebih lebih dikenal, lebih original. Kalau rendang itu pedas dan kalau rendang itu keras. Rendang itu warnanya yang warna hitam itu lebih. Tapi gini loh, kalau opor ayam itu kan makannya pakai ketupat ya. Emang rendang nggak pakai ketupat? Kan makan rendang bisa makan nasi, ya kan? Makan opor ayam juga bisa pakai nasi. Lah tapi kan lebih umumnya kalau makan opor ayam tuh pakai ketupat, dan kalau makan Aku makan rendang pakai ketupat. ya itu kamu aja. Kan kalau bikin ketupat tuh biasanya lama kan prosesnya, kayak ada proses inilah, Iya. jadi kayak lama gitu kan. Kan kalau makan rendang lebih cepet lah gitu Iya. lah. Di dunia ini Kalau ada. pakai ketupat itu cuman Oke. opsi. Di dunia ini tuh ada teknologi namanya membeli ketupat. Loh, kalau membeli pun yang jual juga bikinnya lama. Kan kita bayar uang ke penjualnya. Kan kita membayar jasa dia. Itu kan salah satu sedekah kita saat Ramadan, kita beli ketupat dia. Tapi kan kita ngomongin Idul Fitri nih, gimana? Idul Fitri juga harus sedekah dengan Ya. cara membeli ketupat orang-orang yang berjualan. Tapi kalau bikin ketupat tuh lebih memakan waktu. Kenapa? Karena kalau kita bikin ketupat itu kan pasti ada sampul daunnya itu kan. Kita bakal harus dibuka dulu, terus dipotong-potong ketupatnya. Lalu bagaimana kalau misalkan ketupat itu terlalu besar potongannya? Dipotong lagi. Ya itu yang membuatnya ribet untuk dimakan. Tapi kan namanya Idul Fitri itu essentialnya kan emang ketupat. Lebih icon of Idul Fitri. Di mana-mana Enggak semua. poster Idul Fitri pasti ada ketupatnya. Enggak semua. Di mobil orang pun ada ketupatnya. Enggak semua. Tapi kebanyakan ketupat. Dan kebanyakan tuh ketupat tuh kayak warna hijau, warna kuning gitu. Okay, and what's with the color? Dengan apa? Ada apa dengan warna? Icon of Ramadan is ketupat. Ramadan lagi Idul Fitri. Icon of Idul Fitri is ketupat. Dan ya. Tapi back again. Next week deh, aku juga suka rendang soalnya. Aduh, gimana ini hostnya? Aku makannya rendang campur opor. Itu lebih enak kalau kalian tahu ya. Next week. Next week. Kamu dulu deh. Aku dulu. Apa ya? Tapi pick aku lebih ke family's choice. Gak semua keluarga makan ini. Gak apa-apa. Atau kan nanti aja deh, itu pick terakhir aja. Putri salju. Putri salju. Aduh, aku suka banget lagi sama putri salju. Putri salju tuh nggak cuma namanya, nggak tahu aku doang ya, atau aku doang apa gimana ya. Makan putri salju tuh dingin lidahnya. Oh iya, Iya kan? kayak bubuk-bubuknya itu Iya, ya. bubuknya dingin tahu, padahal gak di kulkas. Terus putri salju tuh lembut, melts in your mouth. Oh, kalau digigit ya, pas digigit like when you take a bite, itu cookiesnya agak sama bubuknya juga kan. Iya, itu lembut banget dan perpaduan itu emang udah pas banget sih. Apalagi yang kalau gulanya banyak itu, gulanya tuh lebih enak ya kalau gulanya tuh lebih halus gitu kan. Emang ada yang gak halus? Ada putri salju yang gulanya udah keras ke cookiesnya. Yang menggumpal maksudnya. Yang udah keras ke cookies itu susah ya gigitnya kalau gitu ya. Tapi tahu nggak sih kenapa putri salju tuh umumnya bentuknya tuh kayak bulan gitu? Kenapa? Gak tahu, aku nanya. Karena kalau bentuknya bulat kayak nastar soalnya. Oh gitu ya. Iya. Mungkin kalau bulat nggak muat kali di kontainernya kali ya. Kalau panjang lidah kucing soalnya. Gitu kali ya. Iya, kalau persegi panjang kastengel soalnya. Emang gitu. Kalau bentuknya ayam, opor ayam dong. Tapi sebenarnya, overall kamu rate putri salju berapa? Dari berapa sampai berapa dulu? 1 sampai 10 lah. 1 sampai 10, 9 lah. Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 10? Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Boleh. Ayo, next week kamu pick ketiga. Aduh, apa ya? Sebenarnya kayaknya nggak banyak orang yang tahu ini. Ya.
Dan aku sebenarnya juga jujur nggak terlalu kayak suka banget, tapi kita coba ulik-ulik aja kali ya. Iya. Kue sus kering, tau nggak? Aku tahu, tapi sus kering itu tergantung isinya apa. Ada isinya nggak? Nggak ada, karena kue sus kering aja Nggak ada isi ya? nggak ada. Kalau ada isinya padahal tuh enak loh. Iya, tapi kalau kue sus kering tuh yang bisa dinikmatin is like the crunch, Tapi nggak ada rasanya. rasanya asin. Nggak ada rasanya. Ada, have you tried? I have. Ada rasanya tuh kayak asin-asin. Tapi gitu. asinnya tuh bukan kayak asin dominan, justru lebih ke asin kue yang lebih enak kalau dikasih ada tambah rasa sih menurut aku. Karena itu kue sus kering yang nggak ada isi apa-apanya. Enggak sih, sus kering itu banyak kan ada isinya, oke? Really? The one I've tried itu nggak ada isinya sih. Iya. Sus kering ya, yang udah. Iya, sus kering. Do you know like Walls, yang Walls? Iya. Mirip Walls itu kan, cuma nggak ada isinya. Ya. Itu ya biasanya orang tuh jual pasti kayak misalkan ada 3 gitu, isi keju, isi coklat sama yang nggak ada isinya. Tapi menurut aku pasti kayak orang tuh pada milih lebih ke coklat gitu karena lebih ada rasanya, lebih Kalau bisa coklat tuh enak dinikmati. sih. Ya enak Kue kan? sus coklat enak. Ya. Ya, tapi apalagi kalau misalkan bukan kue sus yang kering ya, yang coklatnya bisa melting gitu ya sih. Iya, itu enak banget sih ya. It's like, ya. Iya, aduh. Lanjut. Kira-kira Lanjut, apa lagi nih? pick keempat. Apa ya? Aduh, pick keempat. Tar, sambil pikir kamu aja dulu deh. Kamu tahu nggak sih yang cookies kayak ada sprinkles warna-warninya itu? No, I don't know. You don't? Enggak, I love that. Kayak Yang bentuknya apa? bulat aja. Bentuk bulat lingkaran Ya, apa? lingkaran tapi kecil gitu. Ada sprinkles warna-warninya? Sprinkles itu enak. I never tried that. Oh iya. Aku juga kebetulan nggak tahu namanya sih. Ya, pokoknya itu ya. Next. Cookies Maybe warna-warni mungkin Yeah. namanya ya. Ya. Nextnya dari aku mungkin ya ini karena ini berhubungan dengan asal ya. Kalau misalnya aku lebaran biasanya aku ke Palembang. Di Palembang tuh terkenal dong Ya. pempeknya. Jadi Pempeknya. setiap lebaran keluargaku tuh pasti makan pempek dulu. Lebih ya kita lebih sering makan pempek sih. Oh, kamu kalau Idul Fitri makan pempek? Iya, makan pempek dulu baru makan itu ya. Kayak like the others Iya, gitu ya. baru makan yang main course ya. Tapi yang pempek itu enak sih, jujur aku suka. Emang enak? Pempek itu enak. Apalagi ada variasinya nggak sih kalau yang pempek tuh? Ada variasi, yang ada dalamnya banget. telur Lebih kan. kalau ke Palembang itu banyak banget variasi. Ada isinya juga. Aku lupa Aku yang tahu isi nih itu. yang ada isinya telur itu. Yang dibelah Iya. terus diisi sambelnya itu enak. Oh, aku belum pernah nyoba. Ya kayak pempek belah deh, nggak tahu deh. Aku nggak tahu, aku jarang kesana juga sebenarnya. Ayo lanjut next week cake. Duh, apa ya? Aku lagi gak kepikiran apa-apa nih masalahnya. Kamu lebaran makan apa aja gitu? Aku biasanya kalau lebaran tadi udah dibahas. Aku makannya opor ayam atau enggak ya? kucing tadi. kamu di serve-nya cuma opor ayam doang? Enggak. Biasanya tuh kalau lebaran aku tuh kalau nggak di rumah sendiri ya, aku juga kadang suka ke rumah nenek. Iya. Nah, di rumah nenek itu biasanya suka ada kayak toples cemilan banyak-banyak gitu. Nah, tapi aku nggak tahu itu namanya apa. Bentuknya aja deh bentuknya. Lebaran udah lama sih ya, jadi agak kurang samar-samar gitu ya ingatannya. Dari kamu aja deh, ada Dari aku atau yang like your favorite aja. my favorite. Kalau ngomongin di rumah nenek kan ya relatif ya, karena setiap nenek orang beda-beda kan. Iya. Memberikannya apa. Aduh, gak tau. Sumpah gak tau. Mungkin kita bisa tanya kalau Kak Lutfi milih apa ya Kak Lutfi? Aku Kalau Kak Lutfi milih apa? apa ya? Udah lewat juga. Kalau pick Kak Lutfi, Kak Lutfi ikutan main satu kali aja. Oke, bentar, pikir dulu. Kapsa biasanya sih makan What? kapsa kayak nasi Arab gitu. Oh ya Arab. Kayak nasi Arab gitu nggak sih? Oh siap Arab. Iya. Arab. Iya Arab, Arab. Lebaran berapa kali di Arab Kak? Banyak. Banyak ya. 6 kali ada 6 kali. Ini kalau sih lebaran makannya albaik kali ya. Mantap. Yes, mantap. Aku pengen banget loh nyoba albaik. Katanya seenak itu ya. Apakah kalau kita makan albaik kita jadi baik? Apakah itu ada teori konspirasinya?
kita bisa kasih makan itu ke lapas-lapas ya biar jadi baik gitu loh. Mungkin aku kasih ke kamu aja biar jadi baik. Ah, gitu. Sebelumnya Ya nggak kan, baik apa ya, deh? maksudnya kan udah baik jadi makin baik. Oh iya, Ya kan? begitu. Iya. Oke deh, aku next pick. Aku pick keberapa kak? Kelima kan? Kelima terakhir ya? kelima. Bukannya udah terakhir tadi? Ini terakhir. Iya. Oke. Oke, siapa? Aku belum. Oh belum ya? Oh iya belum. Iya, tadi kamu nanya apa ya? Iya. Iya, oke deh. Aku pick terakhirnya. Ya udah. Kalau kamu tahu sambal buncis, kamu tahu gak? Sambal buncis. Iya. Sambal. Judulnya tuh sambal buncis, tapi Tapi itu itu serve-nya tuh kamu tahu sambal ati kentang kentang sambal goreng kentang ya itu yang bisa di warung nasi padang ada kentang pakai tapi itu bukan kayak sambal merah gitu, itu kayak lauk cuma nama judulnya sambal. Oh kayak seluruh lauknya tapi emang namanya sambal gitu. Namanya ya? sambal tapi itu lauk, ada artinya sama ada buncis, itu enak loh, you should try sometimes. Soalnya lebaran Is sama aku. it spicy, like really Is it spicy? spicy? Not real spicy. Lebih pedesan rendang. Itu Oh ya. kadang nggak pedes loh, tapi bisa dibikin pedes. Bisa kayak kalau misalnya aku mau bikin sendiri tuh gampang nggak? Kayak including the ingredients atau kayak tata cara Kamu mau masaknya. lihat kentang goreng sambal goreng kentang nggak itu tuh? Oh ya, aku suka itu. Kak coba search kak sambal buncis coba. Aku tuh banyak kayak nyobain makanan tapi not actually knowing the names. Kayak yang itu tadi, itu enak. Ya kan, you should try. Tuh kayak gitu. Oh. No, I've never tried it. It's so good, I like it. Tapi itu emang kayak ada sambal-sambalnya itu kan ya. So I'm not really a fan of sambal gitu loh. Karena tapi sambalnya mungkin setiap orang mikirnya beda ya, tapi yang di rumahku tuh cabenya sih gak gitu kelihatan banyak, lebih kayak kuah aja, tapi kuahnya enak banget. It's so good, kayak ada rasanya enak sih dipakai nasi sama rendang. Aku biasa kalau lebaran aku campur semua makanannya. Oh iya. Oh kayak buat main course nih gitu ya. Iya, aku campur semuanya aku ambil dikit-dikit terus aku campur. Itu enak banget sih. Kalian harus coba juga campur makanan. Biar setiap gigitan pasti ada rasa yang wow gitu loh. Biar ada setiap kayak lidahnya tuh ada every taste gitu kayak. Iya. Udah apa kayak ada lauknya, ada ini pokoknya lengkap terus kenyang deh, enak Iya. deh. Coba kayak apa pick terakhirnya kayak? Terakhir apa ya? Kita boleh kayak dibantuin kayak Edgar nge-search Google kalau kamu nggak tahu namanya. Apa ya? Coba search Kak. Apa? Jajanan Idul Fitri gitu. Iya, kamu nyari referensi. Iya kan soalnya aku nggak tahu namanya apa. Bentuknya dulu. Udah lupa soalnya udah lama. Sebenarnya yang bener-bener nih ya, kalau misalkan Idul Fitri terus kayak kita mau ngundang tamu nih, misalkan kita mau beli apa nih, nah aku pasti ngusulinnya tuh lidah kucing karena itu udah menjadi like favorite. Beli tamu. Hah? Beli tamu. Ngundang tamu. Oh. Jauh ya. Maaf ya. Kayak kamu lagi ngidam sesuatu ya, ngidam nasi padang ya. Udah tadi makan nasi padang. udah tadi seriusan. Apa? Coba ada apa aja jajanan Idul Fitri? Jajanan Idul Fitri orang nggak jajan sayang. Ya maksudnya itu loh, like cookiesnya. Ya guys, kasih contekan ya guys, kasihan guys. Apa? If you know like saroja, apa rengginang? Oh rengginang, I love rengginang. No, rengginang doesn't have a taste. What do you mean? Rengginang Yes, it gak ada does. rasanya. Enak, kayak what do you mean when saying foods nggak ada rasanya? Like they do have taste. Kamu pernah makan burger tapi Ya. nggak dikasih apa-apa nggak? Beneran kayak daging yang nggak pakai keju, daging sama roti gitu doang. Itu nggak ada rasanya. Daging sama roti, ya ada rasa daging lah. Ya itu nggak ada rasanya gitu. It's plain. It's like American food. Ya it's plain but it has taste. You can describe the taste kayak asin. Roti ada rasanya nggak? Coba aku tanya. Kalau kamu makan roti plain, Gak ada rasanya.
Ya nggak ada rasanya tuh bukan hambar. Hambar tuh nggak ada rasanya, cuma hambar tuh sebuah rasa gak sih? Rasa hambar. Boleh. Mungkin Iya. kita lanjut ke draft pick terakhir aku aja ya. Iya. Aku tahu nih. Kali Apa? ini aku tahu. Itu namanya kastel, tau nggak? Hah? Kastel yang kayak cookies tapi keju gitu, tau nggak? Kastangel, sayang. Kastangel. Iya, kastangel. Aku biasanya manggilnya kastel. Kastangel. Iya, ya itulah. Nama pasarnya kastangel. Okay, go on. What's your opinion? I don't like kastangel. What do you mean you don't? Not a big fan of keju yang kering. Siapa kita coba? Ya sih, tapi kalau kebanyakan tuh kalau kebanyakan makan keju tuh kadang rasanya kayak enak gitu nggak sih? Iya, aku suka keju, tapi kalau kering nggak. Keju yang kering. Ngerti gak maksudnya? Contohnya apa? Kastangel keju yang kering. Nih, makaroni Scott, tuh gak makaroni Ya, bambang tahu, itu tahu. ada keju atasnya. Aku gak suka kejunya. Aku gak suka Oh, keju yang kalau udah kayak- kering. Kayak keju parutannya gitu. Keju nggak hanya parut, apapun keju dijadiin sebuah makanan terus kering, gak suka. Keju tuh lebih enak dinikmati kalau Kayak agak kalau melt gitu. melt, dan gak melt juga nggak apa-apa asal keju di burger tuh enak. Tapi kan nggak kering kan, ada it's not dry gitu lah. Ya. Keju yang dry, I don't like keju yang kering gitu loh. Karena keju yang Ya, kering tuh gitu. seret. Ya. Tapi kastengel tuh enak loh. Kayak tapi emang kalau makan banyak-banyak tuh emang kadang enak sih. Tapi ini kan sesuai orang masing-masing juga ya. Iya. Tapi kayak kejunya tuh enak, kayak asin-asin gitu loh. Keju. Tapi Kastengel. kastengel tuh kadang ada yang kastengel tuh asin banget. Ya itu mungkin tergantung yang buatnya kali ya. Itu tergantung Ada yang buat. kastengel yang malah rasanya jauh dari keju. Apa manis? Pedas. Rasanya tuh kayak agak pahit gitu. Aku pernah nyoba, gak tau Kayaknya gimana. itu kastengelnya gosong deh. Iya. Kayaknya itu gosong deh. Mana Iya. ada kastengel pahit? Kadang Seumur hidup kalau seumur hidup aku belum pernah nyobain deh kastengel pahit. keju tuh kalau dicampur-campur rasanya aneh. Kastengel tuh gak, keju tuh jenisnya gak cuma satu guys. Ya, maksudnya kayak like the type of Dicampur-campur, cheese tapi banyak. kadang keju dicampur-campur tuh malah jadi aneh. Tapi kayak seru gak sih kalau bikin kastengel pakai mozzarella? Kastengel Kenapa pakai mozzarella. sih? Oh. Kayaknya di serve-nya agak susah sih. Kayaknya disajiinnya Bikin agak susah inovasi nggak sih? baru ya, itu adalah kastengel Disajiinnya agak mozzarella. susah nggak sih? Tapi kalau kastengel dikasih mozzarella kira-kira harganya itu naik berapa itu? Ya di serve per 6 biji gitu loh ya. Pernah biji, jadinya fancy food, fancy Iya. Idul Fitri, jajanan Ada Idul lah ya Fitri. kastengel pakai blue cheese gitu. Katanya nih blue cheese tuh nggak enak katanya, Tapi ada yang bilang enak juga loh. bau kan katanya. Tapi ada yang bilang bau tapi rasanya enak, ada yang bilang gak enak, ada yang bilang enak aja. Tapi itu emang tergantung selera orang-orang juga sih. Tapi kelihatannya sih enggak. Kelihatannya bentukannya iya agak Agak apa blue sih? cheese itu yang biru dibiarin kelamaan. ya. That's why it looks Tapi like. it's expensive juga kan. What is the most expensive cheese? Probably blue cheese, I don't know. Do you think will you ever try blue cheese? If I were given for free, maybe I would. Kalau aku disuruh beli, aku nggak mau. Because Why? karena pasti mahal kan Kalau kalau kamu beli. punya uang, kalau misalnya suatu hari kamu punya rezeki lebih, Kalau misalkan aku punya rezeki lebih, kayaknya aku lebih milih untuk dibeliin buat hal yang lain aja deh. Karena takutnya kalau misalkan beli blue cheese juga nih, nggak selera, terus kan sayang. kan bisa Dibuang. beli dikit. Ya dikit pun pasti juga nggak dikit-dikit banget lah, pasti kayak Segini? itu banyak, menurut aku itu banyak. Dan Dikit kalau sayang. di Kamu nggak beli seroda yang gini loh. lah segini juga banyak loh. Beli, I don't know, probably you can buy blue cheese like just like a try like tau gak sih keju yang di pack kecil-kecil. Ya, tapi biasanya kalau dijual tuh kayak gramnya nggak yang kecil-kecil gitu loh. Atau enggak, kamu tahu nggak keju yang ada waxnya warna merah itu? Tahu. Itu katanya enak, and it's expensive itu juga. itu ada di sebelah tau. Really? Aku pernah lihat. Oh, di toko sebelah. Ya toko sebelah. Toko sebelah. Iya katanya itu kalau digoreng enak. Tapi ada orang yang makan lilinnya tau. Really, it's wax. Harusnya nggak dimakan sih itu ya. Sebaiknya tidak. Beracun ya.
Menurut Madi gimana? It's wax. Bisa Like, jadi you don't eat wax. probably like kebal kayak master libat. Mungkin master libat makan keju sama plastik ya. We never know. We never know. We never know. We never know. Maybe it's his apa ya, secret. Oke, kira-kira ada lagi nggak kayak makanan Idul Fitri yang mau kamu bahas? Rendang sih. Rendang lagi. Karena rendang tuh enak banget ya. Ya sih, tapi rendang itu enak banget sih. Rendang tuh Kayak tapi bikin aja sih lamanya minta ampun. Astagfirullahaladzim. Guys, FYI aja. Tiba-tiba ada manusia ngerangkak di bawah sini guys. Tiba-tiba guys. Inisialnya Edgar, Kak Edgar. Aku juga nggak tahu kenapa. Padahal bisa lewat situ lah. Ya, we never know. Oke, jadi Raisya nih ada lagi nggak sih yang mau dibahas nih sebelum kita? Menurut aku, ya sih sebenarnya nastar tuh overrated, tapi nastar tuh enak. Itu. Nastar, aku tuh suka nastar, tapi aku tuh nggak suka nanasnya karena Kamu suka tar? ya kayak nastar tuh kalau makan cookiesnya aja itu enak, tapi kadang nanasnya itu terlalu asem jadi kayak nggak cocok aja gitu di lidahku. Tapi kadang juga kalau makan nastar tuh makan 1, makan 2 terus jadi kayak ketagihan gitu. Iya. Kayak pengen makan lagi sampai habis stop. Tapi nastar tuh ada yang pakai keju juga. Really? Like on top of it? Ya. Oh. We should try nastar blue cheese. We should make one. Aduh. Agak rumit ya. Let's agak make rumit one. ya, agak rumit. Ntar kita bikin vlog ya. Boleh. Bisa boleh. ditaruh di YouTube guys. Nastar blue cheese, inovasi makanan lebaran baru. Bisa Bisa jadi usaha Kalau juga nggak, guys. nggak jauh-jauh dari blue cheese, mending mozzarella aja nggak sih? Boleh. Kayak peminat mozzarella tuh kan banyak karena lumer, and then the taste juga nggak terlalu asin. Mozzarellanya dipanggang di atas ya. Ya, maybe bisa. It will be dry. We should try the mozzarella on top Iya but like sih, tapi emang dry sih. atau enggak mozzarella will be placed after we bake the whole of it. We should try it. Kita harus coba bikin inovasi makanan baru guys. Jadi kayak nggak bosen gitu nggak sih? Kalian bosen nggak sih lebaran makanannya itu aja? Bosen nggak? Tapi karena makanan jajanan lebaran tuh kan kayak nggak setiap hari kan, kayak setiap tahun, jadi kayak kalau datang lebaran itu jadi kayak nostalgia gitu loh. Apalagi Ya. kalau misalkan kumpul keluarga terus kita makan-makan. Itu kayak icon nggak sih? Ya, itu like best part dari lebaran gak sih? Kayak kumpul-kumpul bareng keluarga. Ya, kumpul. Kayak makan opor ayam. Biasanya Makan aku makan rendang. opor ayam sih. Aku bisa makan rendang. Aku bisa makan dua-duanya. Opor ayam tuh enak. I like Kamu opor harus ayam coba so much. dicampur. Dicampur tuh enak. Pakai Jadi apa? rendangnya nggak gitu pedes. Pakai opor ayam. Rendangnya nggak gitu pedes, kuahnya nggak gitu kuah. Aku belum pernah nyoba sih. Itu enak banget. Tapi makanya pilih aja satu antara rendang atau ayamnya. Atau antara daging atau ayamnya. Jangan makan dua-duanya. Bisa sih makan dua-duanya ya, kalau mau. Makin kenyang gak sih? Berat ya? Makin kenyang. Tapi enak gak sih kalau kayak abis lebaran itu kita makan, terus kita kayak tidur. Karena lebaran tuh kayak simbol makan-makan, karena itu kan simbol setelah berpuasa 30 hari lamanya. Iya. Karena udah puasa lama, kita celebrate it with good food, with nice Iya. food. Bersyukurlah masih bisa dapat makan Iya, ya, bersyukur kita. masih bisa makan enak ya. Iya, Aduh, bersyukur. Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kan ada bersyukur hari ini? Alhamdulillah, ya Allah. Iya, jadi rendang itu enak. Emang rendang itu kan emang pernah voted best food, like most delicious food Oh, rendang in itu the world. sampai go international nggak Iya, sih? rendang itu Pernah go international. sampai Go international. Kayak orang-orang tuh tahu Indonesia tuh dari rendang gitu loh. Iya. Banyak juga yang ngeklaim tuh kalau rendang tuh dari sini Iya, gitu ya. tapi- saking enaknya kali ya. Ya mungkin saking enaknya dan teori Nusantara kali Iya, ya. teori Nusantara. Aduh. Teori Nusantara bisa di-apply di situ ya. Tapi apakah rendang cuma punya Indonesia doang? Apa menurut kamu rendang itu nggak cuma punya Indonesia doang? Kalau menurut aku sih first invented berarti tidak Iya. bisa diklaim jadi punya orang lain dong. Bukan klaim doang loh, karena kan emang lebih sering lebih sering disajikan
Apa bukan disingkirkan? Lebih dikenalnya dengan negara kita. Iya. Udah lama kali ya kita berbicara. Udah cukup kali ya kita ngomongin makanan. Dengernya aja udah jadi Iya, kenyang deh. iya. Dengernya aja udah Iya. sampai kenyang. Sekian Pororo pada hari ini. Terima kasih telah nonton kita ngobrol dan diskusi tentang makanan. Makanan. Ya, sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Berjumpa lagi di episode berikutnya See ya. you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.